Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dengan saya di dalam acara MRT. Senang sekali kalau saya boleh share tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini saya akan share tentang karakter yang diubahkan. Karakter kita menentukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Dan siapa diri kita menentukan apa yang kita lihat. Dan apa yang kita lihat menentukan apa yang kita perbuat. Nah, saat ini kita akan belajar di satu tokoh yang ada di Alkitab yang bernama Yakub. Siapa sih Yakub? Yakub itu seorang penipu atau pembohong. Nah, dengan semangkuk Brennebon yang kita tahu semangkuk sup kacang merah, dia menipu kakaknya Esau. Walaupun Esau memandang rendah hak kesulungan. Nah, tidak hanya sampai di situ, saudaraku. Bahkan Yakub menipu Ishak bapaknya sendiri dan kakaknya Esau untuk mendapatkan berkat. Nah, setelah 14 tahun meninggalkan orang tuanya, karakter yang licik itu masih menempel di dalam kehidupannya. Bahkan mertuanya sendiri yang bernama Laban itu ditipu oleh Yakub untuk apa? Untuk mendapatkan kambing domba yang kuat. Nah, di sini kita melihat ada prinsip hukum tabur tuai. Sang penipu kena tipu oleh mertuanya sendiri. Ya, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebenaran, kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, kita juga akan menuai kejahatan. Nah, di tepi sungai Yabok, Yakub tidak bisa menyembunyikan keresahannya. Kesalahan masa lalu itu terus membayangi dirinya. Itu yang membuat Yakub hidup di dalam ketakutan. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa sih yang mengubah kehidupan Yakub seorang penipu. Nah, di dalam Kejadian 32 ayat 28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Di sini kita lihat nama Yakub yang tadinya penipu diubah menjadi Israel. Israel berarti pejuang Tuhan, ya, yang siap bergumul dengan Tuhan. Israel juga berbicara tentang pangeran Allah. Ia adalah orang yang penting di mata Tuhan dan dikhususkan. Mungkin di antara saudara hidupmu sama seperti Yakub. Ya, kesalahan masa lalu terus membayangi, menghantui saudara. Ya, saudara hidup di dalam ketakutan, saudara masih terikat dengan dosa. Mungkin kau berkata, hidupku sudah hancur. Aku brengsek, aku ini jahat. Masa depanku berantakan. Ya, mungkin kata orang, ya, orang tuamu atau orang di sekitarmu, nggak mungkinlah kamu bisa berubah. Tapi bagi Tuhan, saudaraku, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah kehidupan seseorang. Karena begini, saudaraku, mengubah seseorang itu bukan pekerjaan manusia. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang sukar. Ya, dia sanggup mengubah kehidupan seseorang yang hancur, yang rusak, yang tidak punya masa depan, yang jahat sekalipun. Tuhan sanggup mengubahnya menjadi Israel, orang yang dikhususkan, orang yang penting di mata Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan saya, saudara. Saya dulu tuh sama seperti Yakub. Saya pembohong, saya penipu, saya melakukan banyak kejahatan. Tapi ketika saya berjumpa dengan pribadi Tuhan Yesus, itu yang mengubah seluruh kehidupan saya. Saya menjadi pejuang Tuhan, saya menjadi orang yang penting dan dikhususkan Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Dia dan untuk memuliakan Dia. Saudaraku, jangan takut. Jangan terus masa lalu membayang kehidupanmu. Yang saudara lakukan, datang sama Tuhan. Ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu tidak akan sama. Hidupmu akan diubahkan. Yang tadinya Yakub menjadi Israel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kami. Jika kami memiliki masa lalu yang hancur, masa lalu yang rusak Tuhan, mungkin tidak ada masa depan. Tapi kami yakin ketika kami datang kepada satu pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus,
kami percaya hidup kami tidak akan sama lagi. Kami menjadi Israel, kami menjadi umat-Mu Tuhan, kami menjadi kesayangan-Mu, kami menjadi pejuang Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah menyaksikan acara MRT ini. Doa saya, biar Tuhan Yesus memakai setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati.